Pada suatu hari, di sebuah sekolah yang bernama SMA 1 Parsauran Nauli, kedatangan murid baru yang berasal dari Jawa Barat. Murid itu pindah karena orang tuanya harus bekerja di daerah tersebut. Siswa tersebut bernama Nunung. Ini adalah hari pertama ia bersekolah di sekolah barunya di SMA 1 Parsauran Nauli. Namun, saat ia akan menuju ruang kepala sekolah, ia tiba-tiba menabrak salah satu siswa yang ternyata adalah salah satu dari circle anak-anak yang berbeda. Aduh, teh, maaf teh. Hah? Teh, kopi kena, teh manis. Pakai mata kalau jalan. Maaf kak. Tak baru kau ya? Iya kak, aku mau undangan dari Jawa. Hari ini pertama aku masuk sekolah di sini. Oh, anak baru ternyata kau. Pantas somo. Yaudah guys, berangkat. Kabus kita. Wajib. Mohon perhatian. Bel tanda masuk sudah berbunyi. Peserta didik agar masuk kelas dengan tertib. Bapak Ibu guru akan segera masuk kelas. Selamat belajar, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oh, iki toh SMA 1 Parsauran Nauli. Gede juga ya sekolahnya. Tapi kantor guru nang ndi ya? Aduh, harus tekan sapa iki? Setelah sudah lama mencari, akhirnya Nunung menemukan ruang kepala sekolah. Pak, saya mau bertanya. Nama saya Nunung, saya pindahan dari Jawa. Saya mau bertanya, kelas saya di mana ya, Pak? Oh ya, kamu Nunung ya? Yang dari Jawa itu ya? Selamat datang ya. Tunggu sebentar, Bapak lihat dulu daftarnya. Oh, kelas ini. Kamu masuk ke kelas 12. Biar Bapak antar ya. Terus nuwun ya, Pak. Ayo Bapak antar. Nunung bersama Pak Kepala Sekolah menuju kelas barunya. Ada apa Pak? Ini ada murid baru. Oh, yang dari pindahan dari Jawa. Oh, mari ini kelasnya. Selamat pagi. Oke, hari ini kita kedatangan murid baru. Silahkan perkenalkan dirimu, Nak. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nunung. Saya murid pindahan dari Jawa. Semoga kita bisa berteman baik ya teman-teman.
situ ada bangku kosong. Situlah kau duduk. Sendiri, Pak. Pembelajaran pun dimulai. Pak Charles mulai mengajar di dalam ruang kelas tersebut. Mereka sudah belajar dan jam istirahat pun tiba. Oke, sudah waktunya istirahat. Istirahatlah, makan, minum. Oke, Pak. Saat jam istirahat, Nunung sedang duduk di bangkunya sambil membaca buku. Lalu tampak di belakang, Okta, Cia, Monica, Boy, Randy, dan Aryan berkumpul di belakang kelas sambil memperhatikan Nunung dan membicarakannya sambil tertawa pelan. Kalau udah mati ayo, cici. Siapa tidur mandi ngomong kan? Ngomong nyanyi, aku tidur. Selamat pagi Pak Guru. Coba aja dia bicara. Asli dia nggak membuat tentang kamu itu. Mengapa sopan santun yang diajarkan orang tuaku jadi bahan ejekan ya di sini? Emang salahku apa? Makan Jawa makan. Nanti meninggal. Gak tau lah, beneran aja. Aku tuh ikut-ikutan aja nya. Menurut ini terlalu berlebihan, Mas. Tahu lah, aku suka orang gila sih. Bel masuk pun berbunyi. Karena jam istirahat sudah selesai, siswa pun kembali ke tempat duduk mereka masing-masing. Anak-anak, istirahat telah selesai. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Ya, Pak. Baik, Pak. Nunung, Pak. kau bagikan lu buku ini sama kawan-kawan. Saat sedang ingin membagikan buku, tiba-tiba Nunung dijegal oleh Aryan. Nunung pun tampak bersedih, karena di dalam kelasnya ia bagaikan bahan olok-olokan bagi teman-temannya. Pembelajaran pun dilanjutkan. Pak Charles mengajar pelajaran yang hendak akan diajarkan.
Mohon perhatian. Bel tanda pulang sekolah berbunyi. Bapak Ibu guru agar menutup kegiatan belajar hari ini. Peserta didik agar berdoa sebelum pulang sekolah. Serta memastikan kembali perlengkapan sekolahnya tidak tertinggal. Sampai jumpa dan bertemu kembali esok hari. Saat Nunung membereskan bukunya dan hendak pulang, tiba-tiba tasnya ditarik oleh Cia dan mereka mempermainkan tas Nunung. Balikan tasku. Jawa, di tempat kami orang itu harus kuat. Jangan diam aja, kayak patung kau bak. Udah kelewatan kali nih, Le. Udah Le itu. Apa? Aku bela dia. Cukup. Apa salahku menjadi orang Jawa, Mas? Apa logat lucu buat kalian semua? Aku di sini hanya ingin berteman, di sekolah, belajar. Mengapa sopan santun yang diajarkan sama orang tua aku bikin kalian merasa rendah di sini? Apa salahku sama kalian? Hah? Apa? Ada apa ini? Kenapa itu tadi? Ini Pak dulu sering dibully sama orang ini karena dia Jawa dan berbeda dari kami. Ya, saya sangat kecewa sama kalian. Kita hidup di negara yang kaya akan budaya, tapi kalian malah mempermalukan perbedaan sebagai kelemahan. Pak Kepsek yang tak sengaja mendengar itu kemudian masuk ke dalam ruang kelas tersebut. Bapak udah mendengar semuanya. Besok akan diadakan forum diskusi untuk kelas ini. Kita akan belajar tentang manusia, bukan dari buku, tapi dari hati dan sikap. Keadaan kelas pun menjadi tegang. Semua murid menjadi termenung dan terdiam. Keesokan harinya, forum diskusi khusus dipandu oleh Pak Charles dan Pak Kepala Sekolah akhirnya dimulai di kelas mereka. Anak-anak, hari ini kita tidak belajar matematika atau sejarah, tetapi kita belajar tentang manusia dan tentang keberagaman. Kalian tahu Indonesia punya lebih dari 1.300 suku, yang masing-masing suku mempunyai budaya yang indah. Dan kalian di sini, walaupun kalian mayoritas Batak, tapi punya kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa kita bisa menghargai perbedaan. Mereka semua pun menjadi termenung dan memikirkan kesalahan yang telah mereka perbuat. Cia, apa kamu ingin bicara? Nunung, aku minta maaf ya. Aku pikir kamu sangat berbeda dari kami. Kau sangat lugu dari kami. Maafin kami ya. Ya, aku minta maaf juga ya sama kalian karena sikapku terlalu tertutup. Aku hanya takut tidak diterima. Aku juga
juga minta maaf ya Nung. Awalnya aku merasa tuh kau aneh, tapi sebenarnya enggak. Ya maafin aku juga ya. Ya maafin aku juga ya. Setiap budaya punya nilai. Jawa dan sopan santunnya, Batak dan keberaniannya. Bayangkan kalau kita bisa saling menghargai. Benar sekali. Bukankah Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu? Dan ingat, keberagaman bukan alasan untuk berpisah. Justru itu kekuatan kita. Semua murid pun tampak tersentuh. Mereka saling menatap, dan mereka juga saling berpelukan. Mereka akhirnya berdamai dan saling memberikan senyuman indah, tanda damai mereka. Sebenarnya, kita tidak usah membeda-bedakan di dalam hidup ini. Mari kita lihat Nunung. Saat ia baru saja memasuki sekolah barunya, ia langsung mendapatkan perilaku yang tidak baik dari teman-temannya. Hanya karena di sekolah mereka kebanyakan mayoritas Batak, Nunung pun tampak dikucilkan karena berbeda dengan mereka. Kita tidak seharusnya melakukan hal tersebut, membeda-bedakan hanya karena berbeda suku dengan kita. Karena di Indonesia ini, kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Maka, tidak seharusnya kita membeda-bedakan, baik itu suku, ras, agama, dan lain-lainnya. Jadi, marilah kita untuk tidak saling membeda-bedakan. Namun, marilah kita memulai untuk saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain tanpa memandang apapun.